mau cerita sedikit di kuliah, karena mungkin yang masih diingat adalah yang kuliah karena kan jaraknya nggak terlalu jauh. Udah jauh sih sebenarnya ya dari lulus sampai sekarang tuh. Tapi ya yang gue inget tuh jadi waktu di kuliah itu tuh gue sempet ganti judul 5 kali. Itu stres banget. Jadi gue dapet dosen pembimbing yang bisa dibilang killer kali ya, tapi baik, cuma maksudnya perfeksionis lah sebenarnya. Akhirnya gue memberanikan diri karena gue nggak maju-maju nih, ganti judul terus nggak maju-maju. Akhirnya gue memutuskan buat curhat lah ke ketua jurusan, Bu Debi waktu itu. Halo Bu Debi, apa kabar Bu? Sama dosen wali gua, Bu Tensiska. Halo Bu, sehat Bu? Nah, akhirnya mereka berdua mendukung gua sampai akhirnya gua memberanikan diri bilang ke Bu Karmen ya. Jadi dosen pembimbing gua itu adalah Bu Karmen. Ini nggak masalah kan nyebutin nama, toh ini bukan suatu kejelekan sih. Intinya gua bilang sama Bu Karmen, Bu saya mau pindah dosen pembimbing, boleh nggak? Karena saya merasa stuck kayak gitu. Itu setengah mati bro. Gue kayak ngumpulin nyawa dulu, ngumpulin energi dan ngumpulin mood semuanya. Pokoknya gue gimana caranya gue nggak boleh salah ngomong. Aduh ya Allah, itu gue takut banget sumpah. Tapi alhamdulillah Bu Karmen baik banget. Dia kayak, oh ya udah, nggak masalah, itu kan pilihan di kamu. Gue kira dia bakal marah, nggak taunya dia melepaskan gue ya, mungkin karena gue juga siapa gue gitu kan. Udah akhirnya gue dilepaskan dan akhirnya gue pindah ke Pak Bambang. Pak Bambang emang the best penyelamat gue. Sehat Pak, kalau Pak Bambang nonton ini sehat Pak, semoga sehat selalu. Dan pembimbing skripsi kedua gue ya dosen wali gue sendiri, Bu Tensiska. Nah, dari mulai penelitian sampai akhirnya gue skripsi, sidang, UP, kolokium, komprehensif, itu gue cuma 6 bulan. Itu amazing sih. Jadi kayak gue ngebut dari abis pindah judul, gue langsung ngebut penelitian. Untungnya gue dapat proyek dosen dalam artian gue udah dikasih judul sama Pak Bambang. Waktu itu penelitian gue tentang oleoresin cabai merah, enkapsulasi oleoresin cabai merah menggunakan metode oven vacuum. Ingat gue waktu itu gue pakai maltodextrin sama gum arab. Perbandingannya itu maltodextrin sama gum arab. Itu alhamdulillah sampai akhirnya gue di wisuda di Mei 2012. Dari situ gue cuman nganggur 2 bulan. Nah ini sekarang mulai ke pekerjaan ya. Dan gue mulai apply nih. Waktu itu masih gue apply-nya sesuai dengan bidang gue, pokoknya ke perusahaan pangan ya, entah itu jadi quality control atau R&D dan sebagainya. Sampai akhirnya gue kayaknya gue nggak boleh stuck di satu bidang gitu kan. Akhirnya gue apply kayak yang lain juga. Gue sempat apply di salah satu perbankan juga, gue apply di perusahaan retail makanan company juga. Pertama itu gue di perbankan lah. Akhirnya gue sampai lulus, jalurnya tuh ODP, Officer Development Program, kayak FD nya gitu lah, Management Training. Oh maaf, sebelum itu gue maksudnya lulus sampai tahap, jadi kan ada 8 seleksi, terus 2 seleksi lagi tuh wawancara HRD sama medical check up. Nah, ke wawancara HRD sama medical check up itu 4 bulan. Nah di bulan yang ke-1 atau kedua gitu kan, gue udah mulai hopeless lah, ini udahlah, gue udah nggak keterima mungkin. Akhirnya gue ngelamar lah di tempat lain, yaitu di salah satu perusahaan retail yang bergerak di bidang makanan, retail makanan, kayak supermarket, one of the biggest supermarket ini di Indonesia gitu kan. Gue belum sebutin nama nggak ya? Pokoknya itulah, sebagai jalur MT gitu. Akhirnya gue diterima tuh di situ, alhamdulillah. Gue ditempatin waktu itu
masih ini ya, ibaratnya tuh masih orientasi. Gue ditempatin di Pasar Rebo, gue ngekos di Pasar Rebo juga kayak gitu. Nah ini yang gue agak nggak pas gitu, mungkin bukan passion. Karena jadi bro, jadi dari 7 hari itu gue harus masuk 6 hari, jadi 1 hari libur. Dan 1 hari libur itu belum tentu hari Minggu, bisa jadi hari weekday kayak gitulah. Sebenarnya sih kalau orientasi itu cuma shift sampai shift 2 ya. Cuman kalau misalkan udah jadi asisten store manager itu bisa shift 3. Shift 3 itu dari jam berapa ya? 9 malam ke jam 6 pagi gitu kan. Dan itu lebih ke penerimaan barang gitu kan, buat display nanti pagi, buat shift paginya. Di situ gue sempet agak mikir, ini passion gue bukan ya. Gue juga malas nyari-nyari kerja yang lain gitu kan. Sampai akhirnya di bulan setelah 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah, gue ditelepon bro sama yang perusahaan perbankan itu. Gue ditelepon lulus untuk tahap selanjutnya, yaitu wawancara HRD dan kalau lulus ke medical check up. Itu bro kayak apa ya, wah ini penyelamat gua gitu kan. Di saat gua mungkin masih labil kali ya, pas awal-awal belum menemukan jati diri gitu kan. Kayak oh ya udah yang penting dapat kerja dulu kayak gitu. Dan ya udahlah, di situ gua akhirnya bilang lah ke kantor pusatnya yang perusahaan retail makanan ini buat gua gitu kan, buat gua cabut. Akhirnya ya udah gua cabut. Itu gambling sih, karena gue juga di yang perbankan ini belum tentu diterima kan, atau baru apa sih tahap HRD belum tentu juga gue diterima. Tapi gue gambling di situ, ya udahlah gue Bismillah aja mengikutilah seleksi yang di perbankan, dan akhirnya gue lulus di seleksi perbankan itu, alhamdulillah sampai dengan sekarang. Sebenarnya sih banyak yang pengen gue ceritain di sini, cuman mungkin waktunya terlalu panjang. Ya intinya gue pingin dapat ilmu baru lagi sih sebenarnya, pingin dapat pengalaman baru lagi. Ya doain gue aja yang terbaik lah kayak gitu. Oke lah, paling itulah cerita gue, perjalanan karir gue dan perjalanan pendidikan gue. Sekarang tuh gue pingin ini sih sebenarnya, pingin sekolah lagi, pingin S2. Tapi jurusannya tuh jurusan lebih ke humas ataupun ke marketing atau bisnis gitu lah. Gue pingin sih itu sekolah lagi. Semoga ada kesempatan lah. Kalau misalkan menuntut ilmu itu kan gak ada batas umurnya ya, bisa kapan aja. Ya udah, paling kayak gitu aja bro. Thank you.